pertama kali terjun di dunia properti khususnya marketing ya, atau apartemen, atau lu jadi calo tanah dulu? Dulu gue kerja sebagai di office bro, seorang sales itu di apartemen bro. Padahal gue sendiri itu belum pernah bro masuk apartemen. Ya pasti gue bisa lah, gue yakin gue kalau gue mau belajar. Akhirnya singkat waktu gue langsung masuklah di situ bro. Jadi seorang sales itu ring satu itu orang-orang yang kita kenal dulu bro. Contoh keluarga, kerabat, saudara gitu ya. Betul. Nah waktu itu gue iseng bro, ceritanya gue punya temen, dia bosnya salon bro. Sudah tua padahal bro, cuman gue iseng, gue menawarkan investasi kan. Gue masuk baru 2 minggu itu gue langsung cash keras tuh bro. 220 juta gue ingat bro. Cara untuk menjadi marketing itu apa sih bro? Kiat-kiatnya gitu, yang paling dasar ya? Niat dulu sih bro. Niat, pasti. Itu udah paling dasar. Cinta, dan lu bakalan menjalankan itu ya have fun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Cakra, subscriber Cakra Inovasi Properti. Kembali lagi dengan saya Aryo di channel Ngobrol Properti. Asik. Nah kali ini saya mau ngobrol-ngobrol sama rekanan saya nih, namanya Mas Tarwan. Halo bro, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah bro, sehat selalu bro ya. Kita sekarang ada di Cakra Tower bro. Cakra Tower. Itu lu lihat bro, itu Menara Apple. Menara Apple ya. Enggak bro, kita sekarang ada di kantor Cakra. Tepatnya kita ada di rooftop, lantai paling atas. Tuh lihat dong. Keren banget ya. Cakep banget. View-nya city banget bro. Wah gila, itu pegunungan bro tuh. Ini ya. Asik banget. Sambil ngopi gini bro. Nah itu dia bro, sambil ngopi. Jadi teman-teman jangan lupa untuk pantengin terus channel Cakra Inovasi Properti. Kali ini saya mau bahas tentang kiat-kiat menjadi marketing bersama Mas Ivan nih. Beliau ini sudah berpengalaman kurang lebih hampir 8-9 tahun menjadi marketing properti. Makanya mau kita gali terus, ini apa aja sih kiat-kiatnya. Nah bro, yang pertama gue mau tahu dulu nih bro, lu ini jadi marketing properti itu dari tahun berapa sih? Kalau tahun berapanya sekarang kan di tahun 2026 ya bro ya. Betul bro. Kalau 10 tahun yang lalu berarti tahun 2018 17-an 2017 ya, kurang lebih ya 2017 oke. Lumayan juga bro ya. Ya kalau dibilang lumayan tapi nggak berasa bro gitu, waktunya berjalan aja ya kan. Bener, cepat banget bro. Sampai detik ini pun gua nggak nyangka masih ada di titik sini gitu di profesi ini. Asik. Oke bro, itu awalnya lu gimana bro? Pertama kali terjun di dunia properti khususnya marketing ya, itu marketing perumahan atau apartemen, atau lu jadi calo tanah dulu? Itu gimana bro? Ceritain lu ke teman-teman. Perjalanan gua sendiri itu gue juga nggak nyangka gue bakal jadi seorang marketing ya, apalagi di properti bro ya, yang notabene kita harus benar-benar mengetahui segala sisi produknya, benar nggak? Dan yang lain-lainnya itu kan secara keilmuan untuk menggali KPR dan lain-lainnya. Dan gue betul-betul memang saat itu gitu bro, gue nggak ngerti sama sekali. Nah sampai satu titik dulu gue kerja sebagai di office bro, kantor gitu kan. Nah, akhirnya begitu gue resign, adalah salah satu teman gue yang menawarkan untuk menjadi seorang sales itu di apartemen bro, malah. Apartemen bro? Iya. Padahal gue sendiri itu belum pernah bro masuk apartemen. Belum pernah itu gua nggak pernah bro. Sebelumnya tuh gua nggak pernah namanya masuk ke dalam apartemen, tahu tipe-tipenya segala macamnya, cara jualannya pun. Cuma kata teman gua, lu coba aja dulu. Nah itu di situ baru berdasarkan ya pasti gua bisa lah. Gue yakin gua kalau gua mau belajar. Akhirnya singkat waktu gua langsung masuklah di situ bro. Ambil berjalan, gua belajar sama teman-teman senior gimana cara mereka untuk berbicara presentasi sama konsumen. Gue juga menggali ya akhirnya. Dan yang satu hal bro, kenapa gua bisa lanjut gitu kan, banyak teman-teman tuh begitu masuk dunia marketing karena memang susah penjualan ya bro ya kan, nggak mudah, benar nggak bro? Benar nggak mudah. Akhirnya mentalnya itu kalah, akhirnya pindah profesi tempat lain.
Dan alhamdulillah, gua ini bro, begitu gua masuk, gua teringat sama leader gua. Kalau kita menjadi seorang sales, itu ring satu itu orang-orang yang kita kenal dulu bro, yang kita tawarkan. Oke, Contoh betul. keluarga, kerabat, saudara gitu ya. Betul, betul. Nah, waktu itu gue iseng bro, ceritanya gue punya temen, dia bosnya salon bro. Sudah tua padahal bro, cuman gue iseng, gue menawarkan investasi karena kan asiknya gitu bro. Kalau Betul. kita bicara apartemen tuh bicaranya investasi bro. Jarang banget yang dihuni kan. Betul, Lu betul. boleh lihat lah, lu survei hampir 60-40-nya itu rata-rata investasi bro. Lebih banyak investasi dibanding dihuni kalau untuk apartemen. Untuk apartemen bro ya. Apartemen. Oh. Dan salah satunya apartemen itu sebagai apa ya, kalau dibilang itu cuman gaya hidup, bukan kebutuhan sebetulnya bro. Oke, bukan hunian pertama juga bro ya. Betul. Jadi Hmm. waktu itu gue berpikir, wah cocok nih buat investasi, gue tawarin. Alhamdulillah bro, gue masuk baru 2 minggu itu gue langsung cash keras tuh bro. Gokil. Tipe studio bro. Itu harga Gitu. berapa tuh bro? Walaupun harganya waktu itu ya, di zaman itu harga studio itu masih 220 juta, gue ingat bro. 220 juta untuk Tipe studio. tipe studio dan pertama kalinya. Pertama kali gue jual dan langsung cash itu bro. Itu keren banget Dan bro. yang beli itu juga gue nggak nyangka ya, itu memang udah lanjut usia, tapi masih suka investasi karena dia usaha itu dong bro. Itu sih bro awalnya, dan Awalnya, sampai akhirnya gue nyaman di situ, ya gue terus belajar sampai akhirnya di titik ini bro. Tuh. Oke, menarik nih. Jadi pertama kali terjun di properti langsung ada pembeli, cash keras lagi 2 bulan pertama itu gokil bro. 2 minggu bro. 2 minggu ya? 2 minggu gue masuk Itu itu, keren, langsung bro. cash keras. Gue juga nggak nyangka ya bro ya di situ. Begitu, oh bahagianya gitu bro, ketika meeting bareng-bareng kan ya, kita dibilang ini keren, luar biasa, baru masuk udah jualan cash keras segala macam. Di situ kebanggaan gue mulai bro. Dan disitulah gue mulai pede. Timbul rasa percaya diri. Ya, percaya diri. Awalnya dari situ bro. Gitu. Oke bro, kita langsung aja mau tanya nih. Lu kan udah lumayan lama ya, bisa dibilang jadi marketing properti. Yang paling dasar untuk menjadi marketing itu apa sih bro? Kiat-kiatnya gitu. Yang paling dasar ya marketing properti. Kalau versi gue paling dasar ketika kita pengen berprofesi sebagai sales ya bro, atau marketing, itu niat dulu sih bro. Niat, Itu pasti. udah paling dasar. Ah, Karena kalau lu nggak ada niat ketika lu menjalankan suatu profesi apapun itu, lu akan merasa berat. betul, gue setuju. Nah, itu yang pertama kuncinya. Jadi niat dulu. Niat. Bicara lu untuk menggali ilmu, lu belajar sampai lu menjadi seorang profesional, itu proses bro. Setuju Jadi gue. hal-hal yang lu harus tanamkan diri lu itu ya tadi gue bilang niat dulu. Niat. Lu jadikan profesi lu itu sebagai sesuatu yang lu suka juga. Harus mencintai dulu Harus bro. mencintai Betul. bro. Lu Niat, cinta, dan lu bakalan menjalankan itu ya have fun aja gitu. Setuju gue. Itu sih bro. Jadi niat dulu, niatin dari awal nih bro ya. Percuma nggak niat, ke depannya juga ngejalanin nggak enak bro. Berat bro. Berat banget. Itulah teman-teman kenapa kebanyakan pada keluar ya sebagai profesi sales. Mereka baru sebulan, 2 bulan nyoba keluar. Karena apa? Dasarnya itu cuman pengen ikut-ikutan. Bukan karena niat gitu dalam dirinya gitu. Betul. Ketika dia dengar temannya nih, dapat komisi 10 juta, 20 juta, akhirnya dia cuman ikut-ikutan. Nah, Betul. itu dasar yang menurut gua udah salah di awal loh. Oh, oke. Melangkah ke dalam dunia sales marketing itu udah salah menurut gua. Dan Makanya tadi itu poinnya. Dan pastinya konsisten bro ya. Pastinya konsisten. Konsisten, Ya, itu bro. Oke bro. Terus kalau menurut lu sendiri ya, itu seberapa penting sih belajar mengenai bahasa tubuh ya? Ketika lu berhadapan sama customer atau konsumen, itu seberapa penting bro? Ketika lu presentasi nih di satu produk, katakanlah nih produk Cakra ya. Lu ketemu sama konsumen, terus lu mengenali bahasa tubuh lu tuh seperti apa tuh bro? Dasarnya gini bro ya. Komunikasi itu dalam kita berbicara ya sama lawan bicara kita itu kan ada 2 hal bro. Komunikasi secara lisan ya kan, sama tubuh. Tapi kalau lu nggak bisa menguasai bahasa tubuh, berarti lu nggak komunikasi. Oke. Setuju nggak? Setuju bro. Ya kan? Kesannya kaku bro ya. Kaku. Jadi gini, lu konsumen, gue nawarin, Pak, saya ada rumah Pak. Lu enak nggak? Nggak enak bro, datar amat ini marketing itu kan. Nah, itu. Jadi
seberapa penting? Penting banget. Bahasa tubuh itu jadi kita bisa membaca karakter si konsumen. Betul. Konsumen juga nyaman sama kita ngobrol. Sampai gue dulu bro, pengalaman gue dulu gini. Gue punya leader gitu ya, SPP. Lu kalau mau presentasi sama konsumen minimal lu bawa alat tulis. Mau cuman kertas kosong sama pulpen. Karena apa? Fokus konsumen itu bro, ketika misalkan di meja gitu ya, lu lagi presentasi, lu cuman sekedar dia akan fokus di situ. Pikiran dia nggak kemana-mana. Gitu. Setuju. Tapi kalau lu nggak membawa alat untuk membuat si konsumen itu fokus, bisa gagal presentasi lu bro. Nggak asik gitu, lu cuma sekedar ngobrol. Makanya kalau kita jadi marketing kan pasti suruh siapin apa, press list ya kan. Nah brosur itu sebenarnya untuk melatih biar konsumen itu fokus bro pada produk yang kita tawarin. Jadi pentingnya bahasa tubuh pun itu sama gitu. Jadi lu udah bisa nih ngeliat kayak kita ngobrol gini ya kan, ketika lu merasa nyaman, oh lawan bicara lu atau marketing lu itu enak nih ngobrolnya, caranya itu udah menjadi poin bro. Jadi kalau lu nggak bisa membaca bahasa tubuh, ya nggak ada komunikasi menurut gua. Menurut gua nggak ada komunikasi, itu aja. Makanya penting dan itu sambil berjalan kita akan menguasai gitu bro. Pasti. Oke. Nah ini kan tadi udah bicara mengenai dasar menjadi marketing ya bro, dan bahasa tubuh. Terus gue mau nanya lagi dong terkait setelah itu gimana sih cara membangun kepercayaan diri kita nih gitu ketika menghadapi konsumen. Kan konsumen tuh karakter macam-macam bro ya. Ada yang cold, ada yang hold, terus ada juga yang datar-datar aja. Mungkin lu udah ketemu semua tuh sama berbagai macam latar belakang konsumen gitu. Ada juga bahkan, sorry nih bro, ada yang temperamen. Mungkin lu pernah ketemu juga tuh bro. Temperamen dalam arti, ya mungkin ketika lu jelasin satu produk, terus nggak cocok sama argumen lu, dia marah bro gitu. Agak tegas lah. Agak tegas gitu, bukan marah-marah ya. Kan nggak mungkin lu ketika lu presentasi dia nggak cocok lu giniin kan. Nggak mungkin bro. Itu gimana bro cara membangun kepercayaan diri lu tuh? Cara membangun kepercayaan diri itu cuma satu bro, intinya lu harus sering-sering praktek. Sering-sering praktek, setuju gua. Kalau lu nggak sering-sering praktek, atau nih kita kadang-kadang diajarin ya bro sama leader, sales sama sales sering belajar, gua nawarin lu, lu nawarin gua, itu sebenarnya melatih. Dengan kita sering melatih presentasi itu nanti akan sendirinya lu. Nah, timbullah di situ nanti kepercayaan diri. Karena apa? Yang kedua juga lebih penting lagi apa? Lu harus menguasai produk. Nomor satu kayaknya itu bro ya. Nomor satu. Iya, lu harus menguasai produk. Yang kedua, lu harus sering melatih diri lu untuk presentasi gitu kan ya. Karena apa? Kalau lu nggak nguasain produk, apa yang lu mau jelasin sama konsumen? Benar nggak? Betul bro. Ya kan? Setuju gua. Konsumen lu nanya, Mas ini luasan berapa? Lu nggak nguasain, ntar saya tanya ya sama atasan saya coba. Sedangkan pada saat itu lu nggak didampingin gitu ya. Kan kaku bro, dan lu akan udah dinilai di situ. Dari cara lu presentasi pun udah ternilai sama si konsumen. Bahwasanya wah masih baru nih, belum ngerti, percuma dong. Benar. Apalagi sampai mendalam dia menanya tentang legalitas, terus pengurusan KPR seperti apa, syarat-syaratnya, lu nggak paham, ilfil dia bro. Wah ya pasti. Kabur. Dan lu juga pasti kan canggung, lu ditanya, ditembak, terus gimana ya? Lu ditembak, diserang, lu nggak bisa nyerang balik. Sedangkan ketika kita presentasi itu serangan yang tektok bro. Lu nyerang konsumen, konsumen nyerang lu serang lagi. Gimana caranya itu bisa terjadi sampai deal? Itu lu harus lebih kuat, ini lu power lu gitu. Bro. Dari apa tadi? Product knowledge, lu pede, lu menguasai produk, kan benar gitu. Ya itu sih bro, penting. Lu butuh waktu berapa lama tuh bro ketika pertama kali lu terjun di dunia marketing properti? Masih di apartemen tuh bro, membangun kepercayaan diri lu? 1 bulan bro. 1 bulan? Wah, 1 bulan. Cakep bro, berarti ada trainingnya bro lu ya? Ada training, yang pertama ada training, yang kedua bro, kalau menurut versi lu gimana sih cara membangun skill sebagai marketing agar kita supaya tuh update sama teman-teman di luar sana yang jualannya tuh bisa dibilang udah miliaran bro ya? Sama sih kayak lu gitu. Gimana bro, kasih tips ke teman-teman nih yang lagi nonton YouTube kita, mungkin lagi ngebangun karir sebagai marketing atau menjadi sampingan sebagai marketing. Kalau dari versi gue ya bro ya, jadi
sebetulnya banyak sih bro tipsnya untuk menggali skill ya masing-masing orang. Jadi tergantung ya, ada yang lewat cara seperti apa. Tapi ini versi gua. Kalau versi gua gini bro, zaman sekarang itu sebenarnya kita udah dimudahkan bro. Apapun itu ya, semua adanya sosmed gitu. Kita bisa belajar dari YouTube, kita belajar dari Instagram, TikTok dan lain-lain lah, sosial media. Dimana di situ banyak banget kita lihat motivator handle ya, yang keren lah, yang luar biasa itu. Dia membuat video dimana itu kita bisa belajar di situ bro. Salah satunya itu ya. Yang kedua, kita jangan pernah malu bertanya. Jangan sungkan juga untuk kita sering melatih diri kita gitu bro. Dan yang paling terpenting, ketika lu udah menjadi seorang sales atau marketing, lu harus memperluas jaringan bro. Siapapun itu orangnya, bentuk bisnisnya dia, ataupun dia seorang karyawan, pembisnis, atau sales, kita sering berkomunikasi bro. Karena seorang sales itu bukan hanya fokus menjual suatu produk, tapi dia harus juga menguasai segala wawasan bro. Contoh berita terkini tentang update di negara kita seperti apa, itu bisa buat bahan presentasi kita sama konsumen bro. Sampai lagi bicaranya dia hobi, misalkan hobi main bola, olahraganya ya kan, kita harus juga tahu bro sedikit. Walaupun kita nggak menguasai, minimal kita harus tahu, karena itu buat bahan yang tadi gue bilang, biar presentasi kita, komunikasi kita kena gitu, dan konsumen kita nyaman. Itu sih bro, untuk melatih skillnya itu ya, menurut gue ya. Jadi intinya sama konsumen jangan terlalu kaku-kaku banget lah bro ya. Yes, itu udah pasti bro, betul itu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih bro dari gua. Lu kan sudah lumayan lama ya bisa dibilang. Ya, ngopi dulu bro ya. Silahkan bro, silahkan bro. Menjadi marketing itu sekitar 8 tahunan bro ya. Ada nggak bro pengalaman yang berkesan nih di benak lu sampai saat ini yang nggak bisa lu lupain sebagai marketing? Entah itu lu diajak keliling terus dari pagi sampai malam misalkan, atau saat di follow up konsumen gitu. Pengalaman terbesar selama Pengalaman terbesar dan yang nggak bisa lu lupain sampai bisa saat gue ini. lupain sampai detik ini ya. Sampai detik ini bro. Sekarang gue tanya balik sama lu bro, ketika lu menjadi seorang marketing atau sales, yang menurut lu pencapaian terbesar itu sebagai sales apa? Pencapaian terbesar Ya, secara materi kah atau apakah? kalau Menurut lu? kalau gue secara penjualan bro. Penjualan itu kan baliknya lagi nanti materi kan. Oke, materi, angka lah, uang kan gitu yang lu dapat. Nah, kalau itu menurut gua umum bro. Dan jam terbang sih bro pastinya bro. Jam terbang ya. Pengalaman. Oke. Nah, versi gua tadi apa? Lu tanyakan sama gua pengalaman terbesar gua selama gua berprofesi sebagai marketing. Jadi gua pernah upgrade bro. Dulu gua masih menjadi sales gitu ya. Sampai gua upgrade dipercayakan oleh suatu perusahaan, gua menjadi seorang leader. Gitu. Dimana itu gue punya tim sales itu hampir 7. Jadi di situ ada 4 SPV ya kan, 4 tim lah, dan masing-masing SPV itu punya 7 sales. Nah, lu bertanya pengalaman terbesar gue apa? Alhamdulillah selama gue menjadi sales, tim gue selalu the best team bro di situ. Gokil. Itu berturut-turut tuh bro. Berturut-turut. Dan satu lagi, pencapaian seorang marketing atau leader yang terbesar itu ketika lu punya tim sales, tim lu tuh jualan semua bro. Jadi lu punya tim nih 7 orang, bukan hanya cuma 1 orang yang jualan atau 2 orang, tapi semua gimana caranya itu bisa jualan. Dan alhamdulillah tim gua waktu itu sampai ada salah satu bos gua dulu lah bilang, lu sukses sebagai leader. Gua bukan lagi membanggakan, ini yang lu bilang kan, lu tanya tadi ya, hal terbesar. Itu yang nggak bisa gue lupain bro. Dimana gue menjadi seorang leader, tim gue, sales gue itu jualan semua setiap bulan, sampai akhirnya tiap bulan itu tim gue itu menjadi the best team bro. Itu yang berikutnya mungkin ya pencapaian terbesar ya mungkin materi ya alhamdulillah gitu kan, gue bisa sampai detik ini untuk menafkahin keluarga dan lain-lainnya lah, banyak lah bro itu. Tapi yang terbesar yang gue nggak bisa lupain itu. Dan yang satu sisi, akhirnya gue mencintai bro profesi ini. Gue cinta dengan profesi ini. Makanya setiap ada orang menawarkan untuk gue bekerja sebagai apa, gue nggak akan ambil. Karena gue udah cinta bro sebagai marketing gitu. Ya, itu bro. Tipikal yang setia berarti nih teman-teman. Setia di profesi bro ya. Gue setia di profesi bro. Iya. Oke bro, mungkin itu aja bro ya. Cukup kita sharing sama teman-teman sahabat Cakra nih yang lagi pada nonton.
Mungkin lain kali kita bakal sharing tentang pembahasan yang lain. Karena juga udah mau maghrib nih bro, cuacanya bro. Ya, betul bro ya. Udah asik banget ya. Kita langsung aja bro ya. Ya. Kita closingan. Jadi teman-teman terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-share, like, and di-komen. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau beli rumah, lo follow media sosial Cakra Inovasi Properti. Dan beli rumahnya di Cakra. Pasti bro, ini kita lihat tuh bro. Jadi Ya. kita punya produk mulai dari 400 jutaan sampai 1 miliaran. Teman-teman bisa hubungi marketing kami yang ada di bawah ini. Nanti teman-teman kontak aja, teman-teman bisa tanya-tanya dulu. Kalau memang tertarik, nanti kita bantu visit di lokasi. Dan pastinya untuk harganya masih terjangkau banget nih bro. Harganya itu mulai dari 400 jutaan teman-teman. Itu satu lantai, lokasinya ada di Meruyung Limo. Gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya udah mau nonton. Saya Aryo dan rekan saya. Ivan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam properti Indonesia. Oke.